Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, menghubungkan masalah pengampunan dosa orang beriman di hari Jumat itu dengan kebersihan dan kerapian. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, "Man iktasala yaumal jum'ati wa labisa min ahsana thiyabihi." Barang siapa yang mandi dengan bersih di hari Jumat dan dia menggunakan bajunya yang paling rapi, yang paling bagus. Wa massa min tibi in kana indahu, lalu dia memakai minyak wangi terbaik yang dia miliki. Thumma atal jum'ata falam yatakhatta a'nakan nas, lalu dia hadir di hari Jumat di masjid tanpa dia melewati leher-leher orang. Kalau sudah penuh saf, dia cari saf yang kosong. Thumma sallama kataballahu lah, kemudian dia solat yang disunnahkan bagi dia, tahiyat masjid pada saat masuk masjid. Thumma ansata idza kharaja imamuhu, kemudian dia mendengarkan pada saat imam atau khatib menyampaikan khutbahnya. Hatta yafruga min salatihi, kemudian dia terus lakukan sampai selesai solat, ikuti imam. Kanat kafaratun lima bainaha wa bainal jum'atihi allati qablaha. Kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha. Ketahuilah itu akan menjadi pembersihan seluruh dosanya antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya. Satu minggu dosanya dimaafkan oleh Allah gara-gara mandi yang bersih, ya, pakai baju yang bagus, ya, kemudian memakai minyak wangi yang terbaik, hadir Jumat, dengarkan khutbah dan sholat 2 rakaat, bersih semua dosanya seminggu. Jadi sangat berhubungan sekali antara kebersihan kerapian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain yang mirip dengan ini ditambahkan kata Nabi SAW, dan dia menyisir rambutnya dengan rapi. Riwayat lain lagi, dia meletakkan minyak, ya, di rambutnya agar kelihatan basah dan tersisir dengan rapi. Riwayat yang lain, ada sahabat pernah masuk masjid rambutnya berantakan. Lalu kata Nabi SAW, suruh orang ini keluar dari masjid, sisir dulu rapinya, rambutnya dengan rapi, baru dia masuk ke masjid. Kita kalau mau ketemu sama tokoh masyarakat, saya yakin kita akan memakai baju yang terbaik. Kita menyisir rambut dengan rapi, memilih sepatu yang terbaik. Kenapa kalau mau ketemu Allah tidak seperti itu? Abu Hanifah rahimahullah, salah satu tokoh dari 4 madhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah. Imam-imam besar kita ini semuanya. Abu Hanifah salah satunya, madhab Hanafi, disilakan gitu. Orangnya sangat bersih, wangi. Kalau lewat orang tahu ini Abu Hanifah karena wanginya, bajunya selalu bagus. Maka satu waktu murid-muridnya bilang, ini Imam Abu Hanifah, kalau lewat di dekat kami, bajunya selalu bagus, selalu wangi. Bagaimana kalau dia bertemu dengan Allah? Artinya kalau dia sholat malam, pasti lebih bagus karena dia bertemu sama Allah. Abu Hanifah mengatakan, saya malu karena saya biasanya kalau sholat malam pakai baju biasa. Maka semenjak malam itu sampai menjelang ajalnya datang rahimahullah, beliau selalu pakai baju baru setiap malam. Pakai yang terbaik buat Allah. Coba teman-teman kalau mau sholat malam, siapkan baju yang terbaik. Mau ke masjid, baju yang terbaik. Sejadahnya dicuci, bersih. Ini 2 tahun dan dicuci-cuci. Kalau sujud muncul jerawat di dahinya karena nggak pernah dicuci, ya. Masjid-masjid teman-teman, kalau kita mampir ke rumah Allah, jangan cuma tahu hina. Banyak orang begitu masuk masjid, karpetnya kotor. Masuk di kamar mandi kotor. Oh, masjid itu kotor. Dia hina rumahnya Allah. Padahal ada hikmah di situ. Allah buat kita mampir di situ. Seperti Allah nanti dipesan, ini rumahku butuh dirawat. Peranmu apa? Bukan menghina. Bahkan ada orang begitu tinggalkan masjid, dia sampaikan kepada temannya, kau mau mana? Mau kemana? Saya mau sholat. Di masjid mana san? Oh jangan, itu kotor masjid. Orang kalau bertamu di rumah kita, lalu orang mengatakan rumahnya kotor, kita nggak enak. Apalagi rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya akhi dan ukhti, berapa biayanya laundrykan karpetnya masjid? Berapa biaya keran air yang orang bisa pakai wudu kita panen pahala? 50.000, 100.000. Kenapa antum nggak ganti? Berapa biayanya bersihkan toilet, kamar mandi? Ajak teman-teman antum berapa orang datang ke masjid hari libur, hari Ahad, kita kerja bakti bersihkan masjid, gosok bersihkan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ganti klosetnya, ganti keramiknya. Berapa luas kamar mandi masjid?
5 kali 5, 10 kali 10. Berapa tahun orang pakai ibadah, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Maka kita mestinya punya andil, bukan cuma tahu menghina teman-teman sekalian. Ya. Buat suasana masjid nyaman, dingin, sejuk, wangi, gitu kan. Semprotkan minyak wangi di sejadah-sejadah itu, biar imamnya sujud enak, makmumnya sujud enak. Antum kantongin minyak wangi, setiap kali mau sujud selalu bubuhi di depan kita. Kita dengan di sebelah, orang di sebelah minimal 2-3 orang. Atau kantongin minyak wangi, pakai minyak wangi kalau mau sholat, berikan kepada orang-orang di sebelah pakai, biar dia menghadap Allah juga wangi. Itu yang kita lakukan. Ini perintah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain Aisyah berkata radhiyallahu anha, kana nasu yantabuna al-jum'ata min manazilihim min al-awali fayatuna fil aba'i wa yusibuhumul ghubar fatakhruju minhumur rih fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa indi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum tatatahharun liyaumikum hadha. Orang-orang pada menuju ke masjid di hari Jumat di Madinah berbondong-bondong menuju ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempat-tempat tinggal mereka di daerah Awali. Awali ini di pinggiran kota Madinah. Mereka datang dengan memakai gamis mereka dan terkena debu dan kena jauh jalan kaki mereka keringatan sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap. Salah seorang dari orang-orang itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW menemui bau busuk itu. Maka beliau mengatakan dengan kalimat yang santun. Ini termasuk adab kalau kita mau singgung orang dengan kalimat yang baik. Nabi SAW mengatakan alangkah baiknya kalau kalian ini bersuci untuk hari kalian ini. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Artinya Nabi SAW seakan-akan mengatakan kenapa kalian kalau sudah keringat tidak coba kering dinginkan, lap, mandi kembali. Saya sarankan teman-teman jadi pengurus masjid, usahakan di masjid juga seperti masjid kita ini, saya tidak tahu di sini, tapi kalau bisa ada ruang juga untuk mandi. Di hari Jumat ada sebagian jemaah tidak sempat mandi di rumahnya. Saya sholat di beberapa masjid di Jakarta dengan di Bekasi pada saat ada khutbah Jumat, saya temukan Masya Allah WC sendiri sama kamar mandi sendiri, bahkan disiapin sabun-sabun di situ. Maka itu sangat baik, memudahkan kaum muslimin untuk datang mewangikan diri mereka. Karena itu sunnah Nabi SAW. Kita hidupkan masjid dengan kebaikan-kebaikan. Juga disebutkan bahwasanya Abu Al-Ahwas dan dari ayahnya radhiyallahu anhu majma'in dia berkata, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi thawbin dun." Faqala, "Ala kamal?" Qala, "Na'am." Qala, "Min ayyi mal?" Qala, "Qad atani Allah min al-ibli wal ghanami wal khayli wal raqiq." Qala, "Fa idza ataka Allah malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatihi." Saya pernah mendatangi Nabi SAW, kata sahabat yang mulia ini, dengan memakai baju yang jelek. Bajunya jelek, sudah tua, kotor. Maka beliau bersabda, "Apakah engkau tidak punya harta? Apa kau memiliki harta?" Aku menjawab, "Iya." Kata Nabi SAW, "Dari mana hartamu itu?" Dia bilang, "Aku mendapatkan, apakah kau punya harta?" Dia bilang, "Iya." "Dari mana hartamu?" "Dari unta, dari kambing, dari hamba sahaya. Ada banyak hartaku." Maka kata Nabi SAW, apabila Allah telah menganugerahkan kepadamu harta, maka tampakkanlah tanda kenikmatan dan kemuliaannya itu terhadapmu. Kita disuruh lihatkan itu. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bekas nikmatnya. Dan hadis sahih riwayat Abu Daud. Pernah juga ada orang datang kepada Abu Hanifah rahimahullah di masjid beliau di Irak, di Kufah. Kemudian beliau isi pengajian. Selesai pengajian, ada orang rupanya di pengajian sedikit berantakan, bajunya, mukanya, segala macam penampilannya seperti orang yang tidak merawat. Maka Abu Hanifah berkata, habis sholat, habis pengajian dia masih ada, dipanggil, "Kesinilah kamu." Kata Abu Hanifah, "Itu di mihrab ada sejadah saya, angkat, ambil yang ada di bawahnya." Maka orang itu datang, diangkat sejadah, rupanya ada satu kantong, isinya berapa dirham gitu, uang. Kata dia, "Ini imam." Kata Abu Hanifah, "Ambillah, perbaiki keadaanmu." Kata dia, "Saya orang kaya, imam." Abu Hanifah kaget, "Kau orang kaya?" Dia bilang, "Iya." "Kalau begitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Kenapa kau pakai baju begini? Kenapa tidak berpenampilan yang bersih, yang rapi, menunjukkan nikmatnya Allah?" Yang penting teman-teman ingat, halal dan jangan mubadzir. Tidak boleh juga berlebihan. Di dalam Islam,
Ada doa khusus kalau orang pakai baju baru. Ya, kita disuruh berdoa kalau pakai baju baru. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan yang ada padanya dari bahan-bahannya, supaya juga kalau orang lihat jadi nyaman, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan bahan-bahannya atau penampilannya. Orang nanti kalau lihat, ya jangan sampai buruk. Begitu. Dan kita kalau lihat teman kita pakai baju baru, ada dua riwayat yang sahih. Yang pertama, tubli wa yukhlifullah. Semoga kau pakai baju ini selamanya, maksudnya selalu ada baik sama kamu, tidak rusak. Dan kalaupun kau sudah bosan, Allah gantikan untuk kamu. Itu doa untuk saudara kita yang pakai baju baru. Juga ada doa yang lain, ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Selalulah kau pakai baju baru, semoga hidupmu bahagia, dan semoga pada saat kau mati syahid. Motivasi yang sangat besar untuk menggunakan pakaian bersih, rapi, berpenampilan yang baik. Juga dikatakan di dalam riwayat, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih juga An-Nasa'i. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, atana Rasulullah SAW fara'a rajulan sya'ithan qad tafarraqa sya'ruhu faqala ama kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sya'rah wa ra'a rajulan akhar wa alayhi thiyabun wasikhah faqala ama kana hadha yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbah. Rasulullah SAW telah datang kepada kami, maka beliau melihat ada seseorang laki-laki yang sangat kusut rambutnya, tidak teratur, nggak disisir, berantakan. Maka beliau bersabda, apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Masa dia nggak bisa sisir? Nggak bisa, kalau tidak ada sisir, nggak bisa basahin air di tempat wudu, rapikan dengan tangannya. Kemudian Nabi SAW melihat lagi ada satu orang menggunakan baju yang kotor. Maka beliau bersabda, apakah dia tidak mendapatkan air untuk mencuci bajunya? Orang ini nggak punya air sampai tidak bisa cuci baju, harus kotor-kotor. Kenapa harus begitu? Ada orang, saya cuma mau berbagi saja, ada orang subhanallah pergi masjid baju itu terus. Kenapa? Karena ini dipakai sholat. Jadi selama 10 tahun di masjid itu terus bajunya. Baju koko itu tidak pernah diganti. Ke rumahnya Allah. Kenapa kalau ke istananya presiden mau pakai baju baru? Hah? Kenapa kalau ke rumahnya Allah tidak pakai yang bagus gitu? Ya. Ini semua teman-teman sekalian adalah hal yang mendasar. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, man kana lahu sya'r falyukrimhu. Siapa yang Allah kasih rambut, maka dia harus merawatnya, menjaganya. Disuruh rapi laki-laki dan perempuan, gitu kan? Maka semua ini bagian dari syariat kita. Itu kurang lebih hal-hal yang ingin kita jelaskan berhubungan dengan dalil syar'i. Lebih dalam kita masuk teman-teman sekalian, walaupun kita disuruh berpenampilan bagus, rapi, ya, memiliki pendapatan yang bagus, makin kaya, makin bagus, asal halal. Karena orang kaya bisa membiayai banyak orang miskin. Kita kalau sholat di masjid ini, saya misalnya sholat berjamaah sama imam, saya dapat pahala karena saya sholat. Kalau saya ajak teman saya sholat, maka saya dapat pahala, teman saya dapat pahala. Tapi karena saya yang ajak dia, maka saya diberi pahala sama Allah seperti pahala dia plus. Misalnya saya dapat 10, dia dapat 10, Allah kasih saya 10 lagi tanpa mengurangi pahala orang yang saya ajak tadi, karena saya ajak dia kebaikan. Makin banyak orang yang saya ajak kebaikan, maka makin banyak yang saya panen pahalanya. Imam yang sholat memanen pahala seluruh makmum, nah dia mengimami. Muadzin memanen pahala semua orang, imam dan makmum, karena dia yang memanggil. Tetapi ada orang tidak hadir di masjid itu, mungkin sudah meninggal, tapi terus panen pahala. Siapa dia? Yang membangun masjid itu dengan harta yang halal. Harta yang halal, membagi Al-Quran, menyebarkan buku, ya, membiayai anak yatim, janda-janda yang susah, menghajikan dan umrohkan orang, membiayai jihad di jalan Allah yang benar. Maka semua itu ada pahalanya. Maka kita disuruh cari prestasi yang terbaik. Teman-teman, kita punya waktu sama 24 jam. Mata kita sama dua, sama otak kita, sama semuanya. Allah kasih potensi yang sama, kecuali yang Allah uji dengan kekurangan, misalnya cacat fisik, cacat akal. Tapi kalau enggak sama, tinggal kita mau memaksimalkan atau tidak fasilitas itu.